Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kali ini kita baru saja riding dengan si Yamaha Bison atau Yamaha Bison yang ada di belakang saya. Ini adalah motor yang terkenal dengan julukan si Kebo. Dan motor ini adalah motor keluaran tahun 2014. Waktu itu dibeli ya tahun 2014 intinya. Sekarang udah hampir 10 tahun, 2014 ke 2024 ya, 9 tahun kurang lebih pemakaian. Dan motor ini jarang kepake karena selama ini pakai mobil, dan saya bakal sedikit sharing mengenai pengalaman saya riding kembali dengan si Yamaha Bison ini. Dan ini adalah Yamaha Bison atau Yamaha Bison Karbu keluaran tahun 2014. Dan waktu itu ya, kita sedikit ngomong tentang sejarahnya. Waktu itu motor ini adalah motor yang segenerasi sama si Yamaha Fiction, dan selain itu ada Honda CBR juga kalau nggak salah, atau CB, bukan CBR ya, CB, Honda CB yang dia sama-sama Street Fighter. Dan waktu itu si Yamaha Fiction dia udah pakai teknologi injeksi, kalau yang ini masih pakai karbu. Dan salah satu hal yang membuat saya kepincut sama ini ketimbang si Yamaha Fiction waktu itu, selain dari harganya, karena memang si Bison ini lebih murah, salah satu yang membuat saya juga menjadi sangat tertarik sama motor yang ada di bawah ini adalah karena dia memiliki tampilan yang menurut saya lebih gagah, lebih laki, lebih maco, lebih gambot gitu. Kalau si Yamaha Fiction kan dia lebih slim atau lebih ya kurang keker kalau menurut saya. Apalagi untuk saya dengan postur badan yang besar, 85 km dengan tinggi 168 kurang lebih ya. Saya merasa cocoknya sama si Yamaha Bison ini. Dan di bagian lekukan bodi yang saya paling suka untuk Yamaha Bison selain tangkinya nih, kalau kita lihat dari belakang nih tangkinya kayak gini nih. Ini benar-benar gambot kalau kita lihat dari belakang. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari samping, ini lekukan yang saya suka nih, yang ini nih. Ini sama yang ke bawah sini. Ini benar-benar membulat semacam kayak motor yang moge. Ya sayangnya memang nggak sekekar mesinnya ya, karena mesinnya masih 150 cc. Waktu itu masih harganya kurang lebih 21-22 jutaan pada saat awal dibeli. Dan kalau disandingkan nama si Yamaha MT25, ini bagian tangkinya lebih keker yang ini. Ya sekalipun kita tahu yang ini adalah kondom. Nih, plastik, bukan yang tangki besi. Jadi tangki aslinya di dalam sini. Kurang lebih saya lupa untuk daya tampung tangkinya. Buat kalian yang lebih tahu langsung tuliskan di kolom komentar ya, di bawah. Nah, ada satu motif yang menarik lagi di sini. Nah, ini nggak tahu nih siapa yang dendam sekali sama saya pada saat itu, lalu kemudian mencoret-coret bagian tangki motor ini. Aduh, sian banget. Tapi ya udahlah, itu udah lama. Nah, selain itu yang paling saya suka lakukan daripada motor ini adalah nih di bagian belakang sini. Ini sporty banget gitu kan. Dia kayak yang simple tapi kelihatan keker. Apalagi kalau kita lihat desainnya seolah terpisah dengan si tulisan monocross atau aksen warna hitam ini, membuat motornya jadi menurut saya lebih keker lagi. Termasuk di bagian bawah sini nih, si bagian spakbor kolongnya ini yang membuat juga menurut saya menjadi lebih menarik. Nah, motor ini sebenarnya punya spakbor yang lebih panjang lagi ke belakang dan ke bawah untuk penahan lumpurnya, dan itu saya lepas, lalu kemudian diganti dengan paketan set antara lampu belakang dengan si undertail ya. Ini lampu belakangnya ini masih fungsi dengan liner bagian bawah ini kurang lebih. Lalu kemudian untuk tempat buka bagasinya taruh di bagian sini. Nah, ini dilepas diganti dengan yang seperti ini membuat motornya jadi kelihatan lebih sporty, kayak lebih racing ya. Terus bagian bawah sini dipasangin mudguard. Ini tujuannya supaya menahan lumpur yang ngeciprat ke atas dan mengenai kita pada saat kita riding. Nah, untuk knalpotnya ini saya ganti. Sebenarnya knalpot bawaannya tuh suka juga ya, kekar juga bentuknya, bulat, lebih besar dan pendek. Itu kekar juga, dan knalpot aslinya masih ada. Dan ini knalpotnya udah dengan motif karbon plus motif ala-ala besi karatan ya. Nih, ala-ala, padahal udah bener-bener karatan di situ ya bos. Nah, terus nih footstepnya, saya juga suka footstepnya ya. Dia bentuknya dua palang kayak gini ya, kelihatan old school tapi nggak yang old school banget. Nah, terus untuk velgnya sebenarnya ini masih pakai velg standar, pakai Astra Premio untuk bannya, dan ini bannya pakai yang 160/60 ring 17.
Nah ini bannya cukup besar untuk sekelas motor ini. Dan imbasnya ya nih, kampas remnya udah habis lagi nih, udah mentok banget. Ada, mesti diganti untuk kampas remnya. Nah tadi saya habis riding menggunakan motor ini setelah lama ke parkir, jarang kepake. Dan alhamdulillahnya karena memang masih rasanya masih nyaman untuk riding dengan motor ini. Dan salah satu hal membuat saya sangat nyaman buat riding dengan motor ini adalah nih, ini posisi duduknya lebar, jadi bokong kita benar-benar napak dengan sempurna di bagian belakang sini, jadi nggak bikin cepat pegel ya. Cuman salah satu hal yang membuat saya rada pegel juga karena ini bambunya atau shock depannya ini saya turunkan kurang lebih 3 cm, lebih ya 3-4 cm saya turunkan. Akhirnya jadi posisinya rada bungkuk sedikit ya, karena di belakang masih standar, nggak diturunkan juga karena mobil ini nggak di lowering, untuk bagian depannya aja. Tujuannya sih dibikin kayak gitu supaya di bagian belakang lebih nungging ya, karena biasanya yang nungging-nungging kayak gitu kelihatan lebih keren. Nah itu aja, jadi kalau misalkan turunan ketemu sama yang kayak gini, apalagi stangnya nih nggak diganti, masih stang bawaannya, biasanya ada yang pakai stang yang lebih naik ke atas lagi. Kalau saya nggak usah, cukup dengan stang aslinya udah sangat oke. Lalu kemudian di sini nggak ada speedometer ya, speedometer terlepas karena speedometernya rada apa ya, kalau bahasa Makassarnya rompa. Kalau ada di bagian atas rompa duduk kelihatan. Kalau kayak gini kan lebih slim, lebih minimalis untuk bagian depannya. Andai kan ada bagian depan ya, bagian apa, lampu bagian depan yang lebih padat lagi, lebih slim lagi, yang itu aku pasang. Cuman ya kayak gitulah adanya. Nah, untuk pengalaman riding, satu hal bahwa motor ini tidak memiliki mesin yang kencang, mesinnya sangat amat standar, lebih kencang Yamaha Fiction, apalagi Yamaha Fiction dia injeksi, jadi lebih responsif pastinya untuk tarikannya. Kalau ini masih karbu, sekalipun ya karbunya udah diganti pakai karbu RS King, nih pakai Mikuni yang P28 kalau nggak salah, orang kenalnya karbu RS King. Dan ini manifoldnya udah dipendekin dikit. Rada boros sih karena udah diganti bagian itunya juga, maybe ada pengaruhnya sedikit, dan ya kurang lebih kayak gitulah. Nah untuk rasa berkendaranya pada saat saya riding tadi ya cukup nyaman untuk jalan-jalan santai, tapi saya nggak berani ngebut terlalu kencang ya. Nyali saya untuk motoran sekarang maybe nggak se apa ya, nggak seberani pada saat dulu-dulu ya. Sekarang saya bawa motor itu rasa-rasanya rada-rada khawatir ya, kalau misalkan ngebejek gasnya sedikit atau putar gas sedikit itu berasa kayak waduh, hati-hati bisa nubruk kita langsung kena sama benda apapun yang ada di depannya atau di sekitarnya, itu bahaya banget. Nah jadi ya dipakai buat santai-santai lah. Jadi motor kayak gini tuh recommended buat kalian yang suka motoran tapi nggak suka yang akselerasinya akselerasinya sadis kayak gitu, atau sangar, atau sangat amat responsif. Nah, by the way, buat kalian yang tertarik sama motor kayak gini atau selama ini pencinta Yamaha Bison tapi belum kebeli atau belum sempat dapat Yamaha Bison yang kayak ginian, carilah Yamaha Bison di sekitar kota kalian. Dan kalau kalian tertarik sama yang di belakang saya, ya maybe bolehlah kita diskusikan untuk kalian tertarik sama motor ini. Nah itu yang bisa kita share kali ini tentang si Yamaha Bison ini. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai selesai. Kita ketemu pada update berikutnya di Bro Ano. Jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan video kita di share kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.